Hello class, Assalamualaikum. Welcome to Science class with me, Miss Liza, Science teacher of Bukit Asam Lower Secondary School. So, let's start of lesson today with Bismillah. First, I want to show you this video about our materials today. So guys, please watch this video carefully. Oke guys, setelah kita melihat bersama-sama video pada slide sebelumnya, I have question for you. Kira-kira apa sih yang orang tersebut lakukan sehingga mobil tersebut tetap bergerak? Ada yang bisa menjawab? Oke, good. Jawabannya adalah karena adanya gaya dorong. Jadi, today we will learn about force, yang mana jika diartikan dalam bahasa Indonesia, force itu adalah gaya. So, definition force is the push or pull on an object with mass causes it to change its velocity. Force is an external agent capable of changing a body's state of rest or motion. It has a magnitude and a direction. Yang mana jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, gaya itu adalah dorongan atau tarikan suatu benda yang mempunyai massa menyebabkan benda tersebut dapat berubah kecepatannya. Yang dimana gaya di sini adalah gaya eksternal yang mampu mengubah keadaan yang diam lalu akan berubah menjadi bergerak. Yang dimana gaya ini merupakan mempunyai besaran dan arah. Oke guys, setelah kita mempelajari dan memahami pengertian gaya, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis gaya. Jadi, jenis gaya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada yang namanya contact force atau gaya sentuh. For the example, ada seorang anak yang sedang membuka pintu. Kemudian ada juga seorang ibu yang sedang mendorong stroller. Dan yang terakhir ada seorang anak yang sedang memukul bantal. Oke, yang kedua itu ada field force atau gaya tak sentuh. Jadi berbeda dengan tadi, ini adalah suatu gaya yang timbul karena tidak adanya sentuhan. Contohnya itu ada pada gaya magnet. Jadi ketika magnet kita dekatkan dengan besi atau paku, itu dengan sendirinya paku tersebut akan menempel pada magnet. Kemudian yang kedua itu ada daun yang jatuh. Jadi karena ada gaya gravitasi, daun itu bisa jatuh dengan sendirinya tanpa adanya gaya sentuh. Dan yang terakhir itu adalah salah satu contohnya gaya listrik. Oke, sekarang kita akan menentukan bagaimana kita menentukan resultant force atau resultan gaya. Dan jika kita artikan lagi, resultan gaya ini adalah total gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, di sini ada note, jika arah panah ke kanan, maka dia bernilai positif. Dan jika arah panah ke kiri, maka dia bernilai negatif. Nah, ini yang kita akan pakai saat kita menentukan resultan gaya pada suatu benda. Okay guys, I have one example for you. The question is, an object is on a rock floor, determine the magnitude of the resultant force I show in the picture below. Jadi di sini terdapat 3 gaya, yang 2 gayanya mengarah ke kanan dan 1 gayanya mengarah ke kiri. Ingat not yang sudah disampaikan tadi, jika dia ke kanan atau tanda panahnya ke kanan, maka gayanya bernilai
positif. Sedangkan jika gayanya ke kiri, maka nilainya negatif. Nanti ini akan tinggal kita jumlahkan saja. Oke guys, jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan pada slide sebelumnya. Jadi di sini pertanyaannya adalah kita harus menentukan berapa sih sigma F atau total gaya yang dihasilkan dari gambar tersebut. Jadi yang perlu kita ingat tadi bahwa jika tandanya ke kanan itu berarti bernilai positif dan jika arahnya ke kiri berarti nilainya negatif. Untuk gambar yang di slide sebelumnya untuk gaya 200 Newton itu arahnya ke kanan berarti nilainya positif. Terus untuk gaya yang di sebesar 50 Newton itu arahnya juga ke kanan berarti nilainya positif. Sedangkan untuk gaya atau gaya ketiga itu arahnya ke kiri berarti nilainya negatif. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. Berarti didapatkanlah sigma F-nya itu adalah sebesar 150 Newton.